Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma faqihna fid wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma 'allimna al-faqih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama mari kita hadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali berjasa insyaallah penuh ini Allah taala untuk sama-sama belajar dan mempelajari salah satu akhlak manusia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kajian rutin setiap Jumat yang tidak rutin karena sempat terhenti ya 2 atau 3 pertemuan hal yang alami. Tapi insyaallah pada hari ini Allah mengizinkan, semoga Allah memberikan dan kita meneruskan pembahasan kita sehari bersama Rasulullah SAW. Di pertemuan yang pertama kita membahas tentang bagaimana aktivitas Rasulullah SAW saat bangun tidur dan juga bagaimana cara beliau menghidupkan sepertiga malam. Kemudian di pertemuan yang kedua kita juga membahas bagaimana Rasulullah SAW itu mempersiapkan dirinya menyambut fajar untuk masuk ke sholat fajar dan bagaimana Rasulullah SAW mengerjakan sholat subuh. Maka pada pertemuan yang ketiga ini kita masuk ke pembahasan apa yang dilakukan Rasulullah SAW setelah selesai ibadah sholat subuh. Allah Taala فإذا كان صلاته وسلم منها قال وهو في مكانه ووجهه تلقاء القبلة. Ketika Rasulullah SAW selesai dari salatnya, selesai mengucapkan salam pertama dan salam yang kedua, maka Rasulullah tetap duduk di tempat salatnya dan wajahnya menghadap ke kiblat. Kembali Rasulullah SAW membaca zikir, yaitu Astaghfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian beliau menghadap ke arah kanan. Tsumma yansarifu an yaminihi. Ke kanan. Terkadang pula beliau menghadap ke sebelah kiri. Fa'awwal ma yusma'u minhu ashabuhu, dan bacaan yang didengar oleh para sahabat ketika Rasulullah memalingkan tubuhnya ke kanan maupun ke kiri adalah Rabbi qini adabaka yawma tub'atsu ibadah. Ya Rabbi qini adabaka, selamatkan kami dari azabmu di hari kita akan membangkitkan hamba.
Ini doa dibaca Rasulullah ketika Rasulullah itu menghadap ke kanan ataupun kiri. Itu yang terdengar oleh para sahabat. Lalu Rasulullah melanjutkan bacaan zikirnya dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian Rasulullah membaca bertasbih. Rumah bayar madu lalu baca takbir alhamdulillah, kemudian baca takbir. Itu di antara zikir yang Rasulullah SAW baca setelah sholat. Kemudian takbirhu bijawab dzikr allati yastaqbilu biha sabaha yaumi. Setelah membaca zikir setelah sholat, beliau juga membaca seluruh zikir untuk apa? Untuk menyambut pagi hari. Zikir ini biasanya kita dengar dengan zikir pagi. Untuk lafaz zikir pagi bagaimana? Itu sudah tahu. Di bukunya atau di aplikasi sudah banyak sekarang. Di antaranya asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ila akhir. Intinya Rasulullah membaca doa tersebut untuk membuka pagi harinya. Untuk membuka pagi harinya. Dan kalau kita buka arti-arti dari semua bacaan zikir pagi maupun petang itu luar biasa sekali. Seakan-akan dengan zikir itu kita itu lengkap sekali doa kita untuk menjalani aktivitas satu hari. Dengan doa pagi dan petang itu sangat cukup bagi kita untuk menjalani aktivitas kita satu hari karena lengkap sekali. Dari penjagaan, dari keselamatan, dari kesehatan, dari rizki, semuanya dibaca. Maka kalau tidak lupa, kalau pas ingat, atau semoga ingat terus, maka ini dibaca terus. Baca terus. Wa yukthiru istighfar. Fa yastaghfirullah kullu ghadatin mi'a marrah. Jadi Rasulullah SAW di pagi hari itu memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala. Setelah Rasulullah SAW selesai dari doanya, zikirnya, zikir paginya, thumma taqaraba atrafas sufuf fayatifu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bihi wa huwa jalisun fi musallahu. Maka setelah Rasulullah selesai dari doa-doanya, para sahabat itu mendekat. Para sahabat itu mendekat, safnya itu dirapatkan. Mendekat ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan membuat halaqah melingkar seperti itu. Wa huwa jalisun fi musallahu, dan Rasulullah masih duduk di tempat sholatnya. Muqbilun biwajhihi ilaihim, dan Rasulullah itu menghadapkan wajahnya kepada para sahabat.
Jadi seperti taklim gitu ya. Jadi membuat halaqah gitu, lingkaran ya, para sahabat mendekat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dibicarakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ba'da subuh? Itu ya banyak sekali, artinya banyak juga beraneka ragam, nggak hanya ngaji saja, nggak hanya belajar saja. Maka nanti kita akan ketahui apa yang biasanya dilakukan Rasulullah setelah ba'da subuh, halaqah bersama para sahabat-sahabat Rasulullah. Baru bama bada'ahum bimau'idah. Rasulullah memulai halaqahnya dengan mau'idah, dengan memberikan pesan, dengan memberikan nasihat. Kama fi haditsin Irbad bin Sariyah radhiyallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhu. Qala ya, dari Irbad bin Sariyah ya, beliau berkata, wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil fajri mau'izah balighah darafat minhal uyun wa wajidat minhal qulub. Dari Irbad, beliau mengatakan Rasulullah pernah memberikan suatu nasihat kepada kami suatu hari setelah sholat fajar dengan nasihat yang begitu mengena. Zarafat minhal uyun, hingga mata air itu menetes. Wa wajilat minhal qulub, dan hati ini bergetar. Apa nasihat itu? Faqala rajulun, sampai-sampai ada sahabat itu yang berkata, inna hadhihi mau'idatun muwaddi'. Ini tuh kayak nasihat orang yang mau berpisah. Maka mereka para sahabat itu suatu ketika setelah salat subuh itu ya, Rasulullah itu memberikan nasihat yang sampai membuat mereka itu menangis. Karena nasihatnya itu kayak nasihatnya orang yang mau pergi, yang mau berpisah. Lalu mereka mengatakan, fama ta'hadu ilaina ya Rasulullah. Apa yang ingin engkau nasihatkan kepada kami ya Rasulullah? Lalu Rasulullah berkata, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Wasam'a, dan mendengarkan. Wa ta'ata, dan mentaati. Wa in abdun habasyiyun, meskipun kalian itu dipimpin oleh seorang budak Habasyi. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Beliau mengatakan, ya, sungguh orang yang hidup sepeninggalku setelahku, maka mereka akan melihat banyak perselisihan terjadi. Beliau melanjutkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Beliau mengingatkan, ya, untuk apa? Ya, agar kita tidak membuat perkara-perkara yang baru. Fa innaha dhalalatun. Maka itu adalah sesuatu yang dhalalah, sesat, yang salah. Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati. Kalau barang siapa yang mendapati kondisi ini, ya artinya kondisi di mana banyak perselisihan, di mana banyak hal-hal yang baru yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, fa alaihi bisunnati, maka hendaknya dia memegang teguh terhadap sunnahku. Wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan memegang sunnah para khalifah khulafa'ur rasyidin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah itu erat-erat dengan gigi gerah. Pesan Rasulullah SAW yang pernah beliau sampaikan di halaqah setelah salat subuh.
Wa qad yatahaddatsu ilaihim kama shalla marratan as-subh. Tsumma aqbala an-nas faqala bainama rajulun yasuqu baqaratan. Rasulullah juga pernah bercerita, ya kan? Kalau tadi itu nasihat, ya kan? Isinya nasihat mau'izah. Di kesempatan yang lain di halaqah itu Rasulullah pernah bercerita, ya. Apa cerita yang disampaikan Rasulullah kepada para sahabat? Suatu ketika itu ada seorang laki-laki, ya, yang sedang apa? Membawa baqarah, membawa sapi, dan di atas punggungnya itu banyak beban, gitu ya, diberi banyak beban. Jadi sapinya itu disuruh ngangkut barang. Iltafat ilaihi al-baqarah. Kemudian kata Rasulullah, sapi ini itu noleh ke pemiliknya. Faqalat, dan sapi ini berkata, sapi ini yang berkata, inni lam ukhliqu lihada. Aku ini enggak diciptakan untuk bawa barang-barang berat ini. Walakinni innama khuliqtu lil. Aku ini diciptakan untuk membajak sawah. Yang bilang ke siapa? Sapinya. Sapinya ngomong kepada siapa? Kepada pemilik sapinya. Faqala an-nas subhanallah ta'ajjuban wa faz'an. Mereka takjub dengan kisah itu dan mereka apa? Kaget. Abaqaratun takallama. Mereka nanya, mungkin kalau kita yang di situ, sama pikiran kita, sama yang akan kita tanyakan. Apa? Ya Rasul, itu beneran sapinya ngomong. Sahabat pun juga tanya gitu. Abaqaratun takallama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menjawab, fa inni uminu bihi. Aku percaya tentang hal itu. Wa Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar pun juga percaya. Artinya di sini tuh Rasulullah SAW ingin menyampaikan kepada para sahabat bahwasanya Rasulullah itu mempercayai cerita itu, karena tidak mungkin Rasulullah SAW bercerita yang bohong. Satu. Dan Rasulullah juga menegaskan kepada para sahabat bagaimana tingkat keimanan Abu Bakar dan Umar. Sehingga beliau mengatakan, aku mengimani itu, begitu pula dengan Abu Bakar dan Umar. Artinya kamu juga harus mengimani itu. Jadi kita ini harus mengimani apa segala yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu wajib itu. Mulai dari sesuatu yang itu berupa aktivitas keseharian, seperti Rasulullah itu bangun tidur, Rasulullah menikah, Rasulullah itu makan, Rasulullah itu pernah tidak makan sama sekali, tidak mendapati makanan di rumahnya, itu semuanya kita harus percayai. Sampai kepada tingkatan yang paling tinggi, mempercayai hal-hal yang belum terjadi, yang gaib. Seperti apa? Seperti siksa kubur, pertanyaan dalam kubur, ya, seperti siratal mustaqim, ya, seperti jannah dan neraka, itu semuanya harus kita percaya. Gitu ya. Terus kemudian warubama, dan kadang-kadang pula di halaqah tersebut, ya, ya, Rasulullah menanyakan keadaan para sahabat, keadaan umatnya di sekitarnya. Warubama aqbala alaihim idza ijtama'u haulahu faqala lahum. Maka Rasulullah sering mengajukan pertanyaan kepada para sahabat ketika di halaqah di fajar itu. Apa? Hal fikum maridun na'uduhu? Apakah di antara kalian ada yang tahu siapa yang sedang sakit? Ayo kita. Fa in qalu la, apabila para sahabat mengatakan enggak ada ya Rasulullah, maka Rasul akan bertanya lagi. Hal fikum janazatun nashhaduha? Adakah di antara kalian yang tahu ada orang yang meninggal yang mungkin kita takziah? Fa in qalu la,
Qala, kalau nggak ada yang bilang, nggak ada yang kalau bilang nggak ada ya Rasulullah, maka Rasulullah akan bertanya lagi, man ra'a minkum ru'yan falyakussaha alayya a'bur. Udah, kalau nggak ada yang sakit, alhamdulillah, nggak ada yang meninggal, alhamdulillah. Udah, sekarang siapa yang tadi malam itu mimpi, ceritakan, nanti saya takbirkan. Saya takwilkan, dia ditakwil. Jadi para sahabat yang punya mimpi, dia nanya, dia ceritakan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah akan mentakwilkan mimpi mereka. Itu ya. Jadi di sini itu menunjukkan bahwasanya betapa besarnya ya, perhatian Rasulullah SAW itu kepada para sahabat, kepada umatnya. Bahkan berarti setiap Rasulullah mendapatkan informasi ada di antara para sahabat yang sakit, maka Rasulullah akan apa? Bergegas untuk menjenguknya. Kalau ada mereka yang meninggal wafat, maka Rasulullah juga akan mentakziahi. Ada suatu ketika di mana momen ada seorang sahabat, entah itu dia seperti khadimnya masjid, kemudian Rasulullah SAW itu senang dengan dia, senang dengan akhlak dia, kebaikan dia. Suatu ketika Rasulullah nggak mendapati orang tersebut. Maka ditanyalah kepada para sahabat, mana orang ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, orang ini sudah meninggal. Rasulullah marah. Kenapa kok tidak memberitahu Rasulullah SAW? Ya, karena meninggalnya malam ya Rasulullah, kami takut untuk membangunkan. Artinya Rasulullah ini benar-benar di masalah seperti ini, itu Rasulullah penuh perhatian sekali. Ya. Karena di antara hak-hak seorang muslim yang harus kita penuhi, di antaranya apa? Mengunjungi atau menjenguk orang sakit. Yang kedua, kalau ada yang meninggal, kita bertakziah. Kita mengikutinya, mensolatinya, ya. Kemudian mengantarkannya ke kuburan. Karena itu fadilahnya besar sekali. Ya. Di dalam hadis yang lain, ya, suatu ketika Rasulullah SAW itu bertanya, man asbaha minkum al-yawm sha'iman? Qala Abu Bakar. Siapa yang hari ini puasa? Qala Abu Bakar. Abu Bakar ya Rasul. Qala Abu Bakar, ana. Abu Bakar mengatakan, saya ya Rasul. Lalu Rasul nanya lagi, faman tabi'a minkumul yaum janazah? Siapa yang mengantarkan jenazah hari ini? Abu Bakar jawab, saya ya Rasul. Lalu Rasul nanya lagi, faman at'ama minkumul yauma miskinan? Siapa yang hari ini sudah ngasih makan orang miskin, yang sudah bersedekah? Abu Bakar jawab, ana ya Rasul. Diborong semua ini. Ya. Qala faman 'ada minkumul yauma maridan? Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, majtama'na fi amrin illa dakhalal jannah. Siapa saja yang mengumpulkan amalan-amalan tadi, maka dia akan dibalas dengan surga. Apa tadi, Pak? Saum. Terus mengantarkan jenazah, menjenguk orang sakit, memberi makan orang miskin. Terus kemudian ya, ketika bertanya, nggak ada yang sakit, nggak ada yang meninggal. Karena Rasulullah bertanya tentang mimpinya para sahabat. Yang diobrolin itu ya itu. Man ra'a minkum ru'yan falyakussaha alayya a'burha. Fayakussuna alaihi ru'ahum faya'buruha lahum. Au yaqulu lahum masyaallah ayyaqula. Kalau ada yang menceritakan mimpinya, terkadang Rasulullah mentakwilkan mimpinya, atau terkadang Rasulullah mengucapkan Masya Allah. Mendengar apa? Mendengar mimpi para sahabat. Wa min dzalika haditsu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Di antara
Di antara kisah mimpi itu ya, yang disampaikan, ada kisah mimpinya yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau bercerita kepada Rasulullah, ra'aitu ru'yan ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu ka'anni fi rawdah. Ya Rasul, saya itu mimpi seakan-akan saya itu ada di taman. Wa dzakara min sa'atiha, dan beliau menyebutkan bagaimana luasnya taman tersebut dan bagaimana hijaunya taman tersebut. Wa wasṭaha amudun min hadid, dan di tengah-tengah taman itu ya Rasulullah katanya itu ada tiang dari besi. Asfaluhu fil ard, yang bagian bawah itu tertancap di tanah. Wa a'lahu fis sama, dan bagian atasnya, ujung atasnya itu ada di langit. Fi a'lahu urwah, di bagian atas itu ada tali, ada tali. Faqila li, dan ada yang mengatakan kepada saya, membisikkan kepada saya ya Rasulullah untuk naik ke atas. Qultu la astati, saya bilang enggak bisa ya Rasulullah. Fa'atani min safun, lalu diberi apa? Kain, diberi kain. Ya. Lalu dia mengangkat pakaiannya, faraqitu hatta kuntu fi a'laha, dan dia naik dengan kain itu, naik sampai tiang yang paling atas, sampai di langit sana. Fa akhadtu bil urwah, maka aku bisa meraih apa? Urwah, meraih talinya. Terus faqila lahu, dan dia dikatakan kepadanya istamsik, dan ini pegang tali ini. Fastaiqadtu wa innaha la fi yadi, dan ketika bangun ternyata di tangan saya ada talinya tadi. Jadi itu ceritanya itu Abdullah bin Salam itu mimpi di tengah taman yang luas, tengahnya ada yang tinggi sampai menjulang ke langit, dan di atas itu ada tali. Dia disuruh ngambil talinya, disuruh naik. Akhirnya sampai dia ke atas, dapat talinya, lalu disuruh apa? Megang. Bangun-bangun tuh, tangannya megang tali beneran. Kayak kita kan gitu kan sering ya. Di nasi goreng, bangun-bangun, istri udah datang bawa nasi goreng, misalkan gitu. Ya. Baik. Lalu kemudian ketika diceritakan itu kepada Nabi, qala, lalu Nabi berkata, tilka raudhah al-Islam. Taman yang luas itu adalah Islam. Wa dzalikal amud, dan tiang tinggi yang menancap itu adalah tiangnya agama Islam. Wa tilkal urwah, dan tali tersebut adalah urwatul wusqa, pegangan yang sangat kuat. Fa anta 'alal Islam hatta tamuta, kamu itu akan terus dalam keislaman dan keimanan sampai kamu meninggal. Itu diantara takwilnya Rasulullah ya, setelah diceritakan mimpinya para sahabat. Dan saya temukan di dalam hadis Ad-Darimi, di mana Rasulullah itu melarang ketika ada seorang muslim minta ditakwilkan mimpinya, itu melarang untuk mentakwilkan kepada hal-hal yang buruk. Tak boleh mentakwilkan kepada hal-hal yang buruk, karena itu bisa terjadi. Misalkan mimpi, Pak, kemarin saya mimpi ular. Wah, itu awas. Musibah apa ini nanti? Jangan ditakwilkan kayak gitu. Gitu kan? Di hadis Ad-Darimi itu diceritakan bahwasanya suatu ketika ada seorang perempuan menceritakan mimpinya kepada Sayyidah Aisyah. Ya. Lalu Sayyidah Aisyah mentakwilkan bahwasanya kamu nanti akan ditinggal suamimu meninggal, dan kamu akan melahirkan anak yang durhaka, kata gitu. Nangis ini perempuan ini. Sampai akhirnya Rasulullah masuk. Mengetahui itu Rasulullah menanya, kenapa dia nangis? Karena dia mimpi gini, yang takwilnya gini.
Rasulullah mengatakan kepada Ibunda Aisyah, sudah cukup, jangan kamu katakan seperti itu. Kalau ada orang muslim meminta takwil mimpi kepada kalian, takwillah dengan takwil yang baik. Jadi diibaratkan itu ibarat yang baik gitu. Ya, ibaratkan ibarat yang baik. Ya Rasulullah tadi raudhah itu adalah apa? Islam. Yang ini adalah yang Islam. Tali itu adalah apa? Pedoman atau pegangan yang kuat, iman. Berarti kamu tandanya kamu itu akan Islam terus dijaga Islam kamu sampai kamu mati. Terus dan masih banyak lagi ya. Kalau kita baca di kitab khusus mimpi yang membahas mimpi-mimpi para sahabat itu ada. Jangan dibaca, nggak mungkin dibaca di sini. Terus, selanjutnya wa rubbama haddatsahum sallallahu alaihi wasallam bi ru'ya ra'aha. Kalau para sahabat nggak ada yang bercerita tentang mimpinya, terkadang Rasulullah lah yang menceritakan tentang mimpinya. Ada disebutkan dalam satu hadis yang sangat panjang sekali. Kemudian, setelah selesai dari berbincang-bincang, bercengkrama dengan para sahabat di dalam masjid, thumma yaqumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila hujri nisaihi. Maka Rasulullah mengunjungi siapa? Mengunjungi istri-istrinya. Ya. Fa idza dakhala al-baita qala, kalau Rasulullah masuk ke dalam rumah, Rasulullah membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairal mulaji wa khairal makhraji, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkal. Wa awwalu syai' yabda'u bihi, yang pertama kali Rasulullah lakukan ketika mengunjungi rumah istri-istrinya, ya, apa? As-siwak. Rasulullah bersiwak terlebih dahulu. Ya, jangan sampai selamat pagi. Ya. Istrinya baru bangun jadi pingsan, ya kan? Maka bersiwak dulu, ya. Bersiwak dulu. Artinya apa? Bersihkan diri, gitu loh. Jadi kalau di dalam kitab Uqudul Jan itu pernah dulu kita sampaikan, dulu banget, ya. Antara laki-laki dan perempuan itu dalam hak suami istri itu sama. Contohnya apa? Contohnya ketika suami itu menginginkan dan mengharapkan istri itu selalu tampil dengan performa yang luar biasa, ya kan? Dalam berpakaian, dalam menata rambutnya, dalam apa itu? Make upan gitu kan. Harus rapi, jangan pakai daster yang bolong-bolong, jangan pakai daster yang sudah seminggu yang lalu, gitu kan. Maka itu adalah hal yang sama yang harus dilakukan oleh para laki-laki. Betul gak? Kadang-kadang istrinya tuh udah cantik ya. Terus yang lanangnya apa? Kaos kotangan sama sarungan. Gue ngatus bisa. Ya kan? Wah ini yang dituntut ganteng itu, yang dituntut berpenampilan menarik bukan hanya istri, tapi laki-laki itu juga. Ibu senang bukan kalau suaminya ganteng, fresh gitu, habis mandi gitu. Senang kan? Ya, senang. Tapi gimana lagi, Ustaz? Ya saya sabar sajalah gitu kan. Ya. Itu, maka Rasulullah itu mengajarkan ini. Bahkan sampai sebelum masuk rumah aja, Pak, bersiwak dulu. Artinya ingin apa? Ingin bertemu dengan istrinya dalam kondisi terbaik seperti itu. Baik. Wa yusallim ala ahlihi. Lalu Rasulullah itu mengucapkan salam kepada istrinya. Assalamualaikum. Kaifa antum ya ahlal bait. Ini adab ya, adab ketika kita masuk rumah itu salam. Ya, ketika adab kita masuk rumah itu salam, sekalipun di rumah tidak ada siapa-siapa. Adab berbicara pun juga gitu. Bahkan dengan SMS pun juga memulai pembicaraan dengan salam. Terkadang kita kalau sudah sama istri itu
lupa salam. Coba dicek lagi. Assalamualaikum Mas, nitip ini ya. Mas nitip ini. Itu biasa Ustaz. Ya, gitu kan. Maka adab itu penting juga. Nah, Assalamualaikum. Nih, mau pulang nih. Jangan coba dicek, cek aja. Yang sering salam sama istrinya cek aja. Padahal salam itu mendoakan keselamatan istri, kan? Baik. Wa yatufu ala nisaihi. Lalu Rasulullah apa namanya? Yatuf berkeliling ya ke rumah istrinya. Yadkhulu ala kulli wahidatin fi hujratiha yusallim alaihin. Ya, lalu masuk ke rumah kamarnya masing-masing lalu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Keluar lagi. Masuk lagi. Assalamualaikum. Keluar lagi. Assalamualaikum. Keluar lagi. Kalau antum habis subuh ngapain? Siapa yang disalami? Ya, tetangganya aja ya. Ya. Jadi Rasulullah berkeliling, ya, berkeliling. Baru pemadakhala ala ihdahunna wa hiya fi musallaha. Dan terkadang Rasulullah ketika masuk itu istrinya masih sholat, masih di tempat sholatnya masih zikir. Kalau sudah seperti itu ya sudah Rasulullah keluar. Terus baru bermasalah anita'am. Dan terkadang juga ketika masuk Rasulullah nanyain ada makanan enggak? Hal indakum syai'? Kamu punya sesuatu enggak untuk dimakan kata Rasulullah. Fa in kana thammata ta'am qurrib ilayhi. Kalau ada makanan ya maka akan diberikan kepada Rasulullah. Dan itu makanan-makanan ringan ya, seperti kurma, kismis, atau minum-minuman seperti susu, nabit, rendaman air kurma. Warubama dan terkadang juga ketika Rasulullah bertanya ada makanan atau tidak, dia menjawab indana syai'. Kita enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Apa Rasulullah marah? Gimana kamu istri kok enggak masakin suami? Sudah pagi kayak gini kok enggak ada makanan sama sekali. Enggak gitu Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Fa inni idzan sha'im. Ya udahlah. Tak puasa aja hari ini. Itu kata Rasulullah. Kalau kita bilang gitu, itu nyindir. Lah tak poso aja lah. Gak masak. Itu akhirnya istrinya langsung bergegas masak. Gak puasa juga akhirnya kan gitu. Ini menunjukkan bagaimana sih kesederhanaan Rasulullah SAW. Sampai makanan aja tidak ada dapur. Kita harus bersyukur. Maka kefakiran, kemiskinan itu bukan aib. Fakir itu bukan aib. Kan suatu hadis diceritakan bahwasanya ketika Rasulullah sholat, ketika sujud sampai menggeser kaki istrinya, itu menunjukkan betapa kecilnya rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan aib. Orang paling mulia, orang yang paling baik, teladan seluruh umat, tinggal di tempat yang bukan masalah kecil atau besarnya, tapi siapa yang menempati. Ya. Setelah Rasulullah selesai berkeliling mengunjungi setiap istri-istrinya, mengucapkan salam, mendoakan. Kemudian Rasulullah kembali ke masjid. Fa idza dakhalahu shallat tahiyatul masjid. Ketika masuk masjid, Rasulullah salat tahiyatul masjid. Di mana salatnya? Inda sariyatin tusamma sariyatul muhajirin. Di tiang yang dinamakan dengan tiang muhajirin. Jadi di Raudhah itu ada 6 tiang, ya kan? Salah satunya adalah tiang muhajirin. Dan disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, salat tahiyatul masjid. Ya antum ya, yang misalkan apa istilahnya umrah, ya kan? Dan ada kesempatan untuk sholat di Raudhah, carilah itu tiang itu. Ya, biar kita paling enggak seumur hidup sekali sholat di tempat di mana Rasulullah sholat tahiyatul masjid.
Di situ Rasulullah duduk, ya, dan Rasulullah menyandarkan dirinya di kamarnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kemudian berkumpullah para sahabat di situ. Pagi hari itu berkumpullah para sahabat untuk apa? Untuk taklim. Artinya beda ya. Kalau majelis yang ba'da subuh ini, majelis ba'da sholat tadi, sama setelah Rasulullah mengunjungi istri-istrinya itu beda. Kalau yang majelis pagi ini, ya Rasulullah itu majelis dengan orang-orang yang memang sudah janjian. Artinya ada sahabat yang ingin bertanya, ada yang ingin konsultasi, ada yang menanyakan hukum, ya ada yang mungkin berselisih lalu ingin diselesaikan oleh Rasulullah di situ. Jadi nggak semua sahabat. Ya, karena terkadang majelis pagi itu terkadang banyak yang hadir, terkadang juga sedikit. Karena ya tergantung dengan kesibukan para sahabat, gitu kan. Tidak semua sahabat datang. Yang punya kepentingan saja yang datang. Terus kalau yang sibuk kerja dan sebagainya, ya, mereka tidak datang. Ya, itu diantara kegiatan Rasulullah di pagi hari setelah sholat. Mungkin kita cukupkan ya perbahasan kita sampai pada majelis Rasulullah SAW di pagi hari. Insyaallah kita akan lanjutkan di minggu depan. Baik. Di minggu kemarin ada pertanyaan ya, 2 pertanyaan. Yang pertama, boleh nggak kita itu menggabung sholat sunnah? Boleh nggak kita menggabung sholat sunnah? Baik. Ketika sholat sunnah itu yang digabung adalah sholat dzatihi, yang mana sholat sunnah itu esensinya adalah ada pada sholatnya. Esensinya ada pada sholatnya, seperti sholat rawatib ya, esensi sholatnya ada pada sholatnya. Sholat malam, sholat tahajud, sholat witir. Maka menggabungkan 2 sholat lidzatihi yang mana esensinya pada sholatnya, maka itu nggak boleh. Oke, satu-satu. Ya. Tapi kalau menggabungkan sholat lidzatihi sama sholat li ghairi lidzatihi, yang esensinya tidak terletak pada sholatnya, ya. Contohnya adalah apa? Sholat tahiyatul masjid. Itu esensi sholatnya itu ketika kita ada di masjid. Maka kalau kita sholat rawatib, misalkan qobliyah zuhur, lalu kita niatkan juga untuk tahiyatul masjid, itu boleh. Karena esensi tahiyatul masjid itu kita di masjidnya itu. Bukan sholat tahiyatul masjid, bukan sholat yang tersendiri. Artinya gitu. Ya, maka kita misalkan masuk masjid, terus kita sholat rawatib misalkan. Ya. Maka kita gabungkan dengan sunnah tahiyatul masjid, itu boleh. Ya. Tapi kalau misalkan rawatib digabung sekalian apa? Hajat misalkan. Atau rawatib digabung sekalian tahajud, tidak bisa. Baik. Kemudian pertanyaan kedua, yaitu tentang mana yang lebih utama antara mengakhirkan sholat isya atau sholat di awal waktu. Tentunya kalau kita melihat dari hadis yang mana Rasulullah menyebutkan sholat isya itu ya waktunya ini, yaitu di awal sepertiga malam. Maka mengakhirkan sholat itu lebih afdal bagi mereka yang mampu. Artinya konsekuensi, artinya dia mau mengakhirkan sholat, ya dia bisa bangun dan bisa sholat. Lebih terkhusus lagi bagi laki-laki, apabila ya, di awal waktu dia melihat atau dia mempunyai kesempatan untuk sholat berjamaah, maka berjamaah itu lebih afdal bagi laki-laki. Nah, dalam hadis Rasulullah itu ketika melihat sahabat sudah berkumpul, maka Rasulullah segera melakukan sholat isya, tidak mengakhirkan sholat isyanya. Ya. Kalau belum berkumpul, ditunggu. Sampai malam ditunggu. Berkumpul, baru sholat isya. Artinya apa? Kalau kita laki-laki, itu kan sholatnya afdal apa? Jamaah. Kalau kita dapat jamaah di awal waktu, itu lebih afdal bagi kita. Bagi perempuan, ya, bagi perempuan atau orang yang sedang sakit, enggak. Artinya dia enggak
nggak dituntut untuk pergi sholat jamaah, maka mengakhirkan sholat itu lebih utama, dengan konsekuensi dia memang harus bangun. Gitu. Kalau nggak bisa bangun ya lebih baik sholat awal waktu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Ada yang bertanya? Baik, silakan kubu hijau. Jadi menyikapi hadis yang dhaif atau bahkan hadis itu palsu, bagaimana kita orang awam untuk mendeteksi itu, ya kan? Kayak ya jawabannya adalah kita harus bertanya kepada ahlinya. Kita harus bertanya kepada ahlinya. Mustahil kita untuk meraba-raba ini hadis hadis palsukah atau hadis dhaifkah dan sebagainya. Bagi para dai atau para asatid itu dalam menyampaikan hadis, ya, di antara adabnya adalah menyampaikan bahwasanya hadis itu dhaif disampaikan dhaif. Kalau hadis itu fihi khalal atau ada sedikit masalah disampaikan. Jadi jangan serta-merta menyampaikan hadis saja, ya. Tapi disampaikan pula ini dhaif. Terus kita bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah boleh diamalkan atau tidak? Karena ada hadis yang dhaif
Tetapi di jalur periwayatan yang lain itu dia kuat, gitu ya. Kan hadis itu kan ada jalur periwayatannya. Dan itu beda-beda. Misalkan satu hadisnya sama, tapi jalur periwayatannya beda. Yang satu ini dhaif misalkan. Yang satu ini sahih. Gitu ya. Maka ini kan perlu apa? Perlu ditanyakan kepada ahlinya. Ada juga hadis yang memang itu apa namanya? Derajatnya itu dhaif statusnya, tapi secara makna itu sahih. Secara makna, secara esensi isi dari hadisnya itu sahih. Dengan bagaimana? Dengan melihat dengan hadis-hadis yang semisal. Hadis-hadis sahih yang semisalnya. Dan kita juga sebagai umat Islam, ketika kita mendapati hadis dhaif, itu jangan langsung dhaif, guys, scroll, skip dhaif. Kayak kita tuh tidak minat dengan hadis dhaif. Padahal hadis dhaif itu didapatkan itu juga dari kerja keras para ulama. Kita tahu itu dhaif apa enggak, itu hasil perjalanan rihlah ilmiahnya para ulama hadis. Kok kita ketika scroll di HP, hari ini hadis ini statusnya apa, dhaif, langsung skip. Padahal mereka itu mencarikan kita sampai rihlah ilmiah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun biar kita tahu ini hadisnya dhaif. Kenapa dhaif? Ini ada si fulan. Sampai jalan berbulan-bulan hanya untuk hadis dhaif. Dan itu biar kita tahu bahwasanya ini dhaif. Dan kita tahu bagaimana cara kita menyikapi. Jadi hadis dhaif itu jangan dipandang sebelah mata. Ya kan? Jangan dipandang sebelah mata. Artinya ya dicari gimana, apakah ini boleh diamalkan atau enggak. Jangan sampai kita meremehkan hadis dhaif sekalipun hadis itu dhaif. Beda kalau maudhu, ya, palsu, mungkar, dan sebagainya. Jadi harus tanya, Pak. Tanya kepada ahlinya. Artinya harus di-review itu hadis itu. Mana yang nah. Baik, hadis dhaif yang bagaimana dulu? Kalau hadis dhaif itu berkaitan dengan hukum haram halal, kan nggak bisa. Nggak bisa kita menjadikan hadis dhaif sebagai pondasi dalam menentukan sebuah hukum. Halal, boleh, haram, makruh, nggak bisa. Tapi kalau itu hanya sekedar fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan beramal, maka itu boleh dijadikan landasan. Ya. Seperti tadi misalkan kalau itu hadis dhaif misalkan seperti kebersihan itu bagian dari iman. Mungkin lafadznya an-nadhafatu minal iman itu yang nggak ada ya. Di lafadz yang lain yang semakna itu mungkin ada. Allah menyukai keindahan. Ya kan? Itu kan juga semakna. Gitu. Itu kalau dalam ranah bukan menghukumi sesuatu, kan tidak masalah. Perlu juga tetap tanyakan kepada ahli. Baik, sampun. Sama ya, ngantuk pulang gitu. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.